nggak gemeter gitu Mbak Ambarnya. Rugi betul ya. Cara baca puisi saya itu kan jelek ya. Moga-moga nanti ditambal oleh pembacaan anak saya. Oh iya, saya diingatkan oleh Pak Timur dan Mas Beno, malam ini saya sungguh terharu. Dan itu dikoreksi Mas Beno, seharusnya bangga bukan terharu. Yo mosok terharu gak entuk ya. Puisi ini rada gaya Abipate gitu. Jadi saya ini sesungguhnya murid dari Abipate. Jadi gaya puisi saya ini gaya puisi Abipate Mbak Gina. Nanti Mbak Gina perlu belajar pada Mbak Mas Abi. Aku tak bisa lagi menulis puisi. Aku tak bisa lagi menulis puisi saat melihat burung-burung kehilangan sarang lalu mati. Langit kehilangan warna, kau duduk sendirian di entah ketika orang-orang bergumam harga semua kebutuhan dan apalagi keinginan membubung tinggi sekali. Tak semua bisa terbeli, sementara Joko terus bermain TikTok. Ini jangan kalian pahami sebagai Joko Widodo ya. Karena kalau dia kan mainnya penta umpet. Kali lain dia makan di angkringan pinggiran ibu kota sambil tersenyum. Saat setiap pojok di gedung-gedung pemerintahan bau pesing, sesaat setelah para menteri kencing beramai-ramai di sembarang tempat sembari membuang dahak lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang bisa kau kabarkan? Lihatlah, orang-orang duduk di depan laptop masing-masing dan menghitung kita sebagai angka tanpa koma. Cuma ada titik di antara sekumpulan angka, titik di mana-mana, titik yang memisahkan kita, titik di antara angka-angka. Kita tak bernyawa. Dan karena itu tak butuh apa-apa, kata mereka. Cuma angka, logistik, surat menyurat, peraturan, undang-undang, izin pertambangan, resep dokter. Di sana, di belahan dunia bocah-bocah melemparkan batu ke hadapan tentara pendudukan bersenapan, panser, tank, bom asap beracun, anjing. Negara menjadikan kanak-kanak musuh masa depan, sembari terus menyeru nama Tuhan. Kamilah bangsa terpilih dari tanah suci yang terjanjikan, yang kalian kotori dengan kabar pengingkaran dan permusuhan. Begitulah kurang lebih kukatakan pada agama. Namun Tambeng mendesis, ngomong apa sih kalian? Tak kalian lihatlah 3 ekor bajing di pohon rambutan itu. Jangan berisik, aku sedang merekam. Sialan. Saya kira cukup satu puisi. Nanti makin lama makin gemetar saya. Jadi sekarang giliran pendamping saya, Kinanti Gurit Bening. Selamat malam semuanya. Saya Kinanti Gurit Bening. Jadi malam ini saya akan membacakan puisi yang ditulisnya secara tiba-tiba. Sebenarnya saya menulis puisi dan membacakannya sebagai salah satu alasan untuk pulang. Karena saya sebelumnya di kos, jadi pengen pulang biar ada alasan, gak cuma kangen bapak ibu aja. Berarti kangennya alasan. Jadi mesti alasan dong. Ya begitu. Sebuah puisi untuk apresiasi diri sendiri. Tutup telinga rapat-rapat. Seorang kawan berucap padaku beberapa tahun silam, ketika kami sedang duduk-duduk di gazebo kedai. Ucapannya membekas di benakku, bahwa pada masa sekarang
harapan setinggi langit tak akan sampai ke telinga Tuhan. Paling-paling didengar penghuni langit, kemudian ditertawakan. Kini aku mengingat semua sembari terkikik. Meskipun apa yang dia ucapkan benar, aku tak menyesal dibuat jatuh oleh harapan yang tak sampai ke telinga Tuhan. Surakarta, 14 November 2022. Sedikit bercerita tentang latar belakang yang pada akhirnya melahirkan puisi ini. Suatu hari seorang teman pernah berkata pada saya ketika kami sedang berbincang tentang kamu nanti mau kuliah di mana, seperti itu. Saya menyebutkan saya ingin masuk ke sastra daerah untuk sastra Jawa yang ada di Universitas Indonesia. Kemudian dia berkata, mimpi jangan terlalu tinggi, yang realistis aja. Dia bilang seperti itu. Saya marah, saya merasa seperti disepelekan, saya dianggap seperti tidak punya kemampuan dan tidak cocok untuk berada di Universitas Indonesia. Kemudian, sekarang ini saya baru menyadari bahwa apa yang dia katakan itu ada benarnya. Bahwa saya memang tidak pantas di Universitas Indonesia karena sastra Jawa di Universitas Indonesia tidak sebagus di kampus yang sedang saya tempati sekarang ini, yaitu Universitas 11 Maret. Jadi saya membacakan puisi ini sebagai dorongan kepada diri sendiri supaya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang dan tetap maju untuk menjemput mimpi yang saya rangkai sendiri. Begitu. Terima kasih. Keren kan Akbar? Jadi UI itu bukan universitas yang tepat bagi anak yang istimewa. Kuliah kok di UI. Iya. Mimpi saya kira harus kita lambungkan setinggi mungkin. Mungkin sampean nggak pernah membayangkan bahwa negeri ini, bangsa ini juga hasil dari mimpi anak-anak muda pada masa lalu. Belum ada bangsa Indonesia, belum ada negara Indonesia, dan itu mimpi dari kaum muda pada masa lalu yang kemudian mereka wujudkan sebagai sesuatu yang nyata hari ini. Nah, jadi kalau anak saya punya mimpi untuk kuliah di sastra Jawa di UI, ternyata justru UI itu nggak bagus-bagus amat dibanding Universitas Negeri Surakarta, dibanding UNES barangkali. Cuma memang saya larang dia kuliah di UNES. Enggak, karena terlampau dekat, lalu dia nggak punya pengalaman untuk tinggal jauh dari orang tua. Maka belajar mandiri gitu loh, kuliah kok di UNES. Sepelemparan batu dari rumah. Jadi saya tidak sedang memburukkan UNES, karena tanpa saya burukkan pun UNES sudah ngomong sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.